Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu integrasi numerik. Berikut penjelasannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu integrasi numerik. Seperti yang kita ketahui, bahwa ada integral tak tentu dan integral tentu. Kalau integral tak tentu, bentuknya adalah integral fx dx sama dengan fx tambah c. Sedangkan integral tentu, bentuknya adalah integral dari a sampai b fx dx. Selanjutnya, teorema dasar kalkulus. Nah, kita sudah mengetahui sebelumnya waktu belajar kalkulus integral ada teorema dasar kalkulus, bahwa integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan fx, lalu disubstitusikan dengan yang atas yaitu B, dikurang dengan substitusi yang bawah yaitu A. Jadi integral dari A sampai B fx dx sama dengan fb dikurang fa. Nah, kalau secara geometris, integral tentu itu merupakan suatu daerah yang dibatasi oleh yang atas y sama dengan fx dan yang bawah sumbu x dan kiri kanannya dibatasi oleh a dan b. Fungsi-fungsi yang dapat diintegrasikan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi menerus yang sederhana seperti polinomial, eksponensial, atau fungsi trigonometri. Misalnya, integral ax pangkat n dx sama dengan ax pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Integral e pangkat ax dx sama dengan e pangkat ax per a tambah c. Integral sin ax tambah b dx sama dengan min 1 per a cos ax tambah b tambah c. Integral cos ax tambah b dx sama dengan 1 per a sin ax tambah b tambah c. Integral dx per x sama dengan ln x tambah c. Integral ln x dx sama dengan x ln x dikurang x tambah c. Nah, fungsi-fungsi ini adalah fungsi-fungsi yang sudah kita kenalkan. Nah, jadi fungsi ini dapat kita selesaikan dengan cara eksak, tidak perlu menggunakan metode numerik. Sedangkan yang kedua ini yaitu fungsi menerus yang rumit misalnya. Nah, seperti ini bentuk integralnya. Kita melihatnya saja sudah pusing kan? Nah, maka dari itu fungsi menerus yang rumit ini sulit, bahkan tidak mungkin kita selesaikan dengan metode-metode integrasi yang sederhana. Yang ketiga, fungsi yang ditabulasikan, yang dalam hal ini nilai x dan fx diberikan dalam sejumlah titik diskrit. Nah, bentuk ketiga ini fungsinya tidak diketahui seperti apa, tapi diketahui nilai x dan fx-nya. Seperti ini. Nah, misalkan diketahui seperti ini, bagaimana kita mengintegralkannya? Sedangkan yang diketahui itu hanya x dan fx-nya aja. Fungsinya itu tidak diketahui, jadi tentunya kita merasa kesulitan. Integral fungsi seperti ini jelas harus kita kerjakan secara numerik. Selanjutnya, terapan integral. Nah, integral ini juga dapat kita terapkan dalam bidang fisika, seperti menghitung persamaan kecepatan, yaitu rumus persamaannya D sama dengan integral 0 sampai T Vt dt. Kemudian dalam bidang teknik elektrokelistrikan, kemudian pengukuran fluks panas matahari. Persoalan integrasi numerik. Persoalan integrasi numerik ialah menghitung secara numerik integral tentu. Ini kata kuncinya adalah integral tentu. Jadi yang kita selesaikan adalah integral tentu, bukan integral tak tentu. Jadi integrasi numerik ini khusus integral tentu ya, yaitu misalkan luasnya I sama dengan integral A sampai B fx dx. Yang dalam hal ini A dan B batas-batas integrasi. F adalah fungsi yang dapat diberikan secara eksplisit dalam bentuk persamaan ataupun secara empirik dalam bentuk tabel nilai. Jadi fx-nya itu boleh suatu fungsi yang sudah diketahui seperti apa, boleh juga fx-nya itu dia suatu nilai yang bentuknya tabel antara nilai x dan nilai fx-nya. Nah, selanjutnya terdapat 3 pendekatan dalam menurunkan rumus integrasi numerik, yaitu yang pertama metode Piast. Daerah integrasi dibagi atas sejumlah pias atau strip yang berbentuk segi 4.
Nah, ini nanti domainnya kita partisi menjadi persegi panjang ataupun segi 4. Yang kedua ada metode Newton-Cotes. Pendekatan kedua ini adalah berdasarkan polinom interpolasi. Dalam hal ini polinom interpolasi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada kuadratur Gauss. Kuadratur Gauss ini sama sekali tidak menggunakan titik-titik discrete. Bagaimana caranya? Caranya nanti ditransformasikan integral tentu kita tadi menjadi integral dari batas bawahnya -1 sampai 1. Nah, inilah pengantar bagaimana kita akan menyelesaikan integral tentu, yaitu mencari luas daerah di bawah kurva fx yang dibatasi kiri dan kanannya itu x sama dengan A dan x sama dengan B. Nah, jadi kita menggunakan 3 pendekatan, yaitu ada metode Piast, metode Newton-Cotes, dan metode kuadratur Gauss. Nah, selanjutnya tentang metode Piast akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Miftah Khairiyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya. Terdapat 3 pendekatan dalam menurunkan rumus integrasi numerik. Yang pertama ada metode Piast. Metode Piast itu apa sih? Metode Piast yaitu daerah integrasi dibagi atas sejumlah Piast atau strip yang berbentuk segi 4. Jadi, metode Piast ini dihubungkan dengan tafsiran geometri integral tentu. Titik-titik pada tabel sama dengan membagi selang integrasi A, B menjadi n buah Piast atau strip atau segmen. Jadi, kata kuncinya di sini tuh selang dari A sampai B itu kita partisi, kita bagi menjadi n buah Piast, atau kita sebut juga sebagai strip-strip, segmen-segmen, ataupun persegi panjang. Kemudian, lebar tiap Piast adalah H sama dengan B kurang A per N. Kemudian, titik absis pada Piast dinyatakan sebagai XR sama dengan A tambah RH, di mana R sama dengan 0 sampai N. Dan nilai fungsi pada titik absis Piast adalah FR sama dengan FXR. Luas daerah integrasi A, B dihampiri sebagai luas n buah Piast. Metode integrasi numerik yang berbasis Piast ini disebut metode Piast. Ada juga kadang buku yang menyebutnya sebagai metode kuadratur, karena Piast berbentuk segi 4. Kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode Piast adalah yang pertama dengan menggunakan kaidah segi 4, yang kedua dengan menggunakan kaidah trapesium, dan yang ketiga dengan menggunakan kaidah titik tengah. Yang pertama ada kaidah segi 4. Pandang sebuah Piast berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 berikut. Nah, dari gambar di sini kita lihat bahwa ada X0 sama dengan X1. Kalau di kaidah segi 4 nih, kita pandang bahwa gambar ini berupa segi 4 dengan menambahkan garis putus-putus. Walaupun yang mau kita cari itu garis lengkungan, tapi kita bantu dengan garis putus-putus sehingga dia nanti akan berbentuk segi 4. Makanya kaidah ini dinamakan dengan kaidah segi 4. Jadi, berdasarkan gambar tersebut, fungsi yang mau kita cari integrasinya itu yaitu Y sama dengan Fx. Luas satu Piast adalah tinggi Piast sama dengan Fx0. Jadi, integrasinya itu dari X0 sampai X1, Fx dx sama dengan H kali Fx0. Atau, kita juga bisa menggunakan yang X1-nya. Jadi, integrasi X0 sampai X1, Fx dx sama dengan H kali Fx1. Karena kita menggunakan keduanya, Fx0 dan Fx1, maka kita mau mencari rata-ratanya nih dengan menambahkan kedua integrasi tersebut. Jadinya integrasi x0 sampai x1 fx dx sama dengan hfx0 ditambah dengan integrasi dari x0 sampai x1 fx dx sama dengan hfx1 sama dengan 2 kali integrasi x0 sampai x1 fx dx sama dengan h fx0 tambah fx1. Bagi setiap ruas persamaan hasil penjumlahan di atas dengan 2, sehingga hasil akhirnya itu x integrasi x0 sampai x1 fx dx sama dengan h per 2 dikali fx0 tambah fx1. Persamaan di atas ini dinamakan dengan kaidah segi 4. Kaidah segi 4 untuk satu Piast dapat kita perluas untuk menghitung I sama dengan integrasi
A sampai B fx dx. Jadi, tadi kan kita hanya mencari satu buah bias, padahal kita kan ingin mencari keseluruhannya dari A sampai B. Tadi kita baru mencari dari X0 sampai X1. Kita bagi selang A, B menjadi N buah bias segi 4 dengan lebar H, yaitu bias dengan absis X0, X1, X1, X2, X2, X3, sampai bias Xn kurang 1 Xn. Jumlah luas seluruh bias segi 4 itu adalah hampiran luas I. Kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah segi 4 gabungan. Jadi, integrasi yang tadi dijumlahkan sehingga menghasilkan 2 dikali integrasi A sampai B fx dx sama dengan H fx0 tambah 2H fx1 tambah 2H fx2 tambah 2H fx min 1 tambah H fxn. Kemudian, kita bagi setiap ruas persamaan hasil penjumlahan di atas dengan 2, sehingga menghasilkan integrasi A sampai B fx dx sama dengan H per 2 fx0 tambah H fx1 tambah H fx2 sampai H fxn kurang 1 tambah H per 2 fxn. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus untuk kaidah segi 4 gabungan adalah integrasi A sampai B fx dx sama dengan H per 2 F0 tambah 2 F1 tambah 2 F2 tambah sampai 2 Fn kurang 1 tambah Fn sama dengan H per 2 dikali F0 tambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai N kurang 1 Fi tambah Fn, dengan Fr itu sama dengan Fxr, R di mana R sama dengan 0, 1, 2 sampai N. Kalau digambarkan bisa kita lihat seperti gambar di bawah ini. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Hitunglah integral 1 sampai 2 8x kurang 3x kuadrat tambah x maka 3 dengan menggunakan kaidah segi 4. Untuk langkah pertama, kita cari dulu turunan dari fungsi tersebut. Jadi turunannya yaitu 8x sama dengan 8 min 3x kuadrat itu turunannya min 6x, dan x maka 3 itu turunannya 3x kuadrat. Sini dapat kita tulis bahwa A itu nilainya 1, B sama dengan 2, dan H sama dengan 0,1. Untuk N atau jumlah bias bisa kita cari dengan menggunakan rumus B kurang A sama B kurang A per H, di mana B-nya itu 2 dan A-nya 1, jadi 2 kurang 1 per H-nya 0,1 sama dengan 10 bias. Langkah selanjutnya kita mau mencari nilai F0 sampai F10. Dengan tabel iterasi, kita bisa mencari dari iterasi 0 sampai iterasi 10, di mana XR-nya itu nilainya dari 1 sampai batas atasnya yaitu 2. Kemudian untuk mencari fxr-nya yaitu dengan memasukkan nilai xr ke dalam fungsi tadi. Jadi didapat nilai f-nya itu seperti yang ada di dalam tabel ini. Lanjut, tinggal kita masukkan ke rumusnya, yaitu integral dari 1 sampai 2 8x kurang 3x kuadrat tambah x maka 3 sama dengan H per 2, dimana H-nya itu 0,1 dibagi 2 dikali F0-nya 5 ditambah F10-nya 8 ditambah 2 dikali F1, F1-nya itu 5,03, kemudian ditambah 2 kali F2, F2-nya 5,12 ditambah 2 kali F3, dimana F3-nya 5,27 ditambah 2 kali F4, dimana F4-nya 5,48 ditambah 2 kali F5, dimana F5-nya itu 5,75 ditambah 2 kali F6, dimana F6-nya 6,08 ditambah 2 kali F7, dimana F7-nya 6,47 ditambah 2 kali F8, dimana F8-nya itu 6,92 dan ditambah 2 kali F9, dimana F9-nya itu 7,43 sama dengan 0,1 dibagi 2 itu kan hasilnya 0,05 dikali semuanya itu totalnya 120,1. Jadi kemudian tinggal kita kali totalnya dengan 0,05 sehingga kita dapat nilai hampirannya yaitu 6,005. Baik, untuk materi selanjutnya tentang kaidah trapesium akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang kaidah trapesium atau trapezoidal rule. Misalkan di sebuah diagram kartesius ada fungsi y sama dengan fx dan fungsi tersebut dibatasi oleh
x0 dan x1. Maka integral dari fungsi fx dx di mana batasnya mulai dari x0 sampai dengan x1. Ini merupakan integral tentu karena memiliki batasan dan fungsi fx dx di mana x-nya mulai dari x0 sampai x1. Itu merupakan luas daerah di bawah kurva. Karena di sini menggunakan kaidah trapesium, maka luas di bawah kurva tersebut harus dibentuk ke dalam bentuk trapesium. Setelah dibentuk ke dalam bentuk trapesium, selanjutnya kita akan mencari luas dari trapesium tersebut. Ingat bahwa luas dari trapesium adalah jumlah dua garis sejajar dikali tinggi dibagi 2. Maka rumus yang dihasilkan adalah kan dua garis sejajar. Garis yang pertama itu adalah x0 dan x1. Maka dua garis sejajar itu yang merupakan x0 ditambah x1 dikali h sebagai tinggi per 2, atau bisa diubah bentuk menjadi h per 2 dikali x0 tambah x1. Dan perlu kalian ingat bahwa rumus tersebut hanya dapat digunakan satu pias atau satu segmen. Selanjutnya, bagaimana sih untuk mencari luas trapesium jika piasnya lebih dari satu? Kita misalkan terlebih dahulu bahwa x0 itu kita misalkan menjadi A dan xn itu kita misalkan menjadi B. Jika menggunakan kaidah trapesium yang hanya memiliki satu pias, bentuk integralnya itu hanya integral fx dx. Batasnya mulai dari x0 sampai x1. Akan tetapi, jika diubah menjadi bentuk luas trapesium itu, kan bentuknya menjadi h per 2 dikali fx0 tambah x1. Dan jika memiliki dua pias, maka tinggal dijumlahkan saja. Jadi integral fx dx dengan batas x0 mulai dari x0 sampai dengan x1 ditambah fx dx mulai dari x1 sampai dengan x2. Diubah bentuknya menjadi bentuk trapesium, yaitu h per 2 dikali f0 tambah fx1 tambah h per 2 dikali fx1 tambah fx2. Dan jika sampai ke segmen n atau sampai ke piasnya, maka bentuknya yaitu integral fx dx di mana x-nya itu mulai dari xn kurang 1 sampai dengan xn. Dan jika diubah ke bentuk luas trapesium, bentuknya menjadi h per 2 dikali fx kurang 1 tambah fxn. Maka rumusnya adalah integral fx dx di mana x-nya dimulai dari a sampai dengan b menghampiri h per 2 dikali f0 ditambah 2 dikali sigma v di mana i-nya ini mulai dari 1 sampai dengan n kurang 1 ditambah fn. Memahaminya lagi, kita langsung masuk ke contoh soal. Hitunglah integral dari 1 sampai 5 1 per x dx dengan menggunakan kaidah trapesium. Bila h sama dengan 1, gunakan 4 angka bena. Cara penyelesaiannya itu diketahui si a-nya itu batas bawah sama dengan 1, si b-nya itu batas atas sama dengan 5. fx-nya itu sama dengan 1 per x, h-nya itu 1. Kita cari dulu jumlah n piasnya dengan menggunakan rumus n sama dengan b kurang a per h sama dengan 5 kurang 1 per 1 sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. Jadi kita dapat nilai n-nya itu 4. Agar lebih mudah kita menggunakan tabel. Di tabel ini terdiri dari r, xr sama f, xr. R-nya itu jumlah si piasnya. Jadi r-nya itu 0, 1, 2, 3, 4. Cara mencari si xn-nya itu menggunakan rumus xr sama dengan a tambah rh. A-nya itu kan 1, tambah r-nya itu si 0 dulu kita cari. Hanya 1, jadi 0 dikali 1 sama dengan 0. Jadi 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi didapatlah si xr-nya itu 1, begitu seterusnya. Cara mencari si fxr-nya itu menggunakan rumus xr yang tadi kita dapatkan 1. Ya udah, kita carikan aja rumus yang tadi 1 per x. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Begitu dengan seterusnya. Nilai integrasinya adalah integral dari a sampai b fx dx hampir h per 2 kali f0 tambah 2 sigma dari i sama dengan 1 sampai n kurang 1 f1 tambah f4 hampir h per 2 kali f0 tambah 2 dikali f1 tambah f2 tambah f3 tambah f4 hampir 1 per 2 dikali 1 tambah 2 kali 0,5 tambah 0,3333
tambah 0,25 tambah 0,2. Hampir 0,5 kali 1 tambah 2,1666 tambah 0,2. Hampir 1,6833. Jadi nilai integral dari 1 sampai 5, 1 per dx hampir 1,6833. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kembali mengenai materi metode Piast dengan kaidah titik tengah atau midpoint. Misalkan di sebuah diagram kartesius ada fungsi y sama dengan fx dan fungsi tersebut dibatasi oleh x0 dan x1. Maka integral dari fungsi fx dx di mana batasnya mulai dari x0 sampai dengan x1. Ini merupakan integral tentu karena memiliki batasan dan fungsi fx dx di mana x-nya mulai dari x0 sampai dengan x1. Ini merupakan luas daerah di bawah kurva jarak antara x0 dan x1 bagi lebar Piast atau h karena kita menggunakan midpoint. Maka kita cari tengah-tengah antara x0 dan x1 atau biasa disebut dengan x tengah selanjutnya. Selanjutnya kita akan mencari luas daerah di bawah kurva itu dengan titik tengahnya yaitu x tengah. Maka rumus yang dihasilkan adalah integral fx dx dengan batas x0 sampai dengan x1 menghampiri h dikali fx tengah, di mana rumusnya ini hanya berlaku untuk satu Piast atau satu segmen saja. Dan untuk mencari luas jika Piastnya lebih dari 1, kita misalkan kembali x0 itu menjadi a dan xn itu menjadi b. Jika menggunakan kaidah titik tengah yang hanya memiliki satu Piast, bentuk integralnya itu hanya integral fx dx, batasnya mulai dari x0 sampai x1. Dan jika diubah ke titik tengah itu menjadi h tengah, dan jika memiliki dua pihak, maka bentuk integralnya itu tinggal dijumlahkan saja menjadi fx integral fx dx dengan batas x1 sampai dengan x2. Dan jika dirubah ke bentuk midpoint, maka h kali fx 3/2 dan seterusnya sampai ke segmen n. Maka bentuk itu menjadi integral fx dx dengan batas xn kurang 1 sampai ke xn. Dan bentuk midpoint itu atau titik tengah itu h dikali fn kurang setengah. Untuk menyederhanakan kembali, kita mendapatkan hasil integral fx dx dimulai dari batas a sampai b menghampiri h kali f setengah tambah f3/2 tambah f5/2 sampai ke fn. Selanjutnya, untuk mempermudah atau mempersingkat rumus agar kita lebih paham, kita rubah ke dalam bentuk sigma seperti yang pada kaidah trapesium atau trapezoidal tadi menjadi bentuk integral fx dx dimulai batas a sampai b menghampiri h kali sigma fi tambah setengah yang dimananya i-nya itu mulai dari 0 sampai dengan n kurang 1. Dan untuk mencari lebar n buah biasanya itu h sama dengan b kurang a per n. Oke, kita masuk ke contoh. Hitunglah nilai pendekatan integral dari 2 sampai 6 3x cos 0 dx dengan menggunakan kaidah titik tengah di mana n sama dengan 4. Penyelesaiannya diketahui batas bawahnya itu 2 dan batas atasnya itu 6, n-nya 4, fx-nya itu 3x cos 0. Nah, langkah pertama kita cari dulu nilai h-nya. Rumusnya h sama dengan b kurang a per n sama dengan 6 kurang 2 per 4. 6 kurang 2, 4. 4 bagi 4, 1. Jadi nilai h-nya adalah 1. Nah, agar lebih mudah, kita menggunakan tabel yang ada i, xi tambah 1/2 dan fxi tambah 1/2. Untuk mencari xi-nya itu, kita menggunakan rumus a tambah ih. Untuk x0, a-nya itu 2 ditambah 0 kali 1 sama dengan 2. X1-nya 2 tambah 1 kali 1 sama dengan 3. Begitupun seterusnya sampai x3, yaitu 5. Untuk mencari xi tambah 1/2-nya, rumusnya xi tambah 1/2 dikali xn kurang xi. Untuk x0 tambah 1/2 sama dengan x1/2, berarti sama dengan 2 tambah 1/2 dikali 3 kurang 2. xn-nya itu nilai setelah xi-nya. Misalnya xi-nya itu x0, maka xn-nya itu x1-nya, seperti itu. Kemudian
X3/2 nya 3 tambah 1/2 kali 4 kurang 3 sama dengan 3,5. Begitu seterusnya sampai X7/2. Fxi tambah 1/2 nya itu tinggal kita substitusikan nilai Xi tambah 1/2 nya itu ke fungsi, yaitu 3X cos 0. Berarti 3 kali 2,5 cos 0 itu 7,5 dan seterusnya. Maka nilai integrasinya adalah integral dari A sampai B fx dx hampir H dikali sigma I sama dengan 0 sampai N kurang 1 Fi tambah 1/2. Integral dari 2 sampai 6 3x cos 0 dx hampir H dikali sigma I sama dengan 0 sampai 6 kurang 2 Fi tambah 1/2 hampir H dikali F 1/2 tambah F3/2 tambah F5/2 tambah F7/2. Maka kita masukkanlah nilainya. Si H-nya itu 1 dikali F1/2 nya itu 7,5 ditambah F3/2 itu nilainya 10,5 tambah nilai dari F5/2 nya itu 13,5 tambah nilai F7/2 nya itu 16,5. Jadi 7,5 tambah 10,5 tambah 13,5 tambah 16,5 itu 48. Terus kita kalikanlah 1 dikali 48 sama dengan 48. Jadi nilai integral dari 2 sampai 6 3x cos 0 sama dengan 48. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai galat metode bias. Misalkan I adalah nilai integrasi sejati dan I aksen adalah integrasi secara numerik, maka galat hasil integrasi numerik didefinisikan sebagai E sama dengan I dikurang I aksen, di mana I ialah nilai integrasi sejatinya dan I aksen adalah nilai integrasi secara numerik. Dalam galat metode bias terbagi menjadi dua, yaitu galat kaidah trapesium dan galat kaidah titik tengah. Untuk pembahasan pertama yaitu galat kaidah trapesium. Pada galat kaidah trapesium ini terdapat galat untuk satu buah bias yang dirumuskan E sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas H fx dx dikurang H/2 dikali F0 ditambah F1. Lalu bisa kita uraikan fx dan f1 sama dengan fh ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 0, sehingga bisa kita lihat hasil galatnya yaitu E sama dengan integral batas bawah 0 dan batas atas H fx dx hampir sama dengan H/2 dikali f0 ditambah f1 ditambah big O H². Untuk n buah bias, galat keseluruhan totalnya adalah galat total hampir sama dengan negatif H/12 dikali F double aksen 0 ditambah F double aksen 1 ditambah F double aksen 2 ditambah sampai F double aksen N dikurang 1. Bisa kita sederhanakan dengan teorema nilai antara untuk penjumlahan menjadi galat total hampir sama dengan negatif H⁻3/12 sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 F double aksen I hampir sama dengan negatif H⁻3/12 F double aksen T, di mana T ini lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Selanjutnya dapat dilihat dari PPT ini. Maka dengan demikian dapat dihasilkan integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx sama dengan H/2 dikali F0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 F1 ditambah Fn ditambah big OH². Selanjutnya di sini kita akan memasuki contoh soal. Untuk contoh soalnya, tentukan galat dari integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 2x⁻3 ditambah x dx dengan h sama dengan 0,25. Untuk penyelesaiannya, pertama kita cari terlebih dahulu nilai integrasi secara numeriknya. Untuk mencari nilai integrasi secara numerik, terlebih dahulu kita harus mencari jumlah biasnya. Nah, untuk mencari jumlah biasnya, kita dapat menggunakan rumus, yaitu N sama dengan B dikurang A per H, di mana B ialah batas atas integral yaitu 1 dan A merupakan batas bawah integralnya yaitu 0. Maka N sama dengan 1 dikurang 0 per 0,25 sama dengan 1 per 0,25 sama dengan 4. Jadi untuk jumlah biasnya yaitu sebanyak 4 buah bias.
Kemudian teman-teman dapat melihat tabel diskripnya pada PPT kami. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan nilai integrasinya. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1, 2x pangkat 3 ditambah x dx hampir sama dengan h per 2 dikali f0 ditambah 2 dikali f1 ditambah f2 ditambah f3 ditambah f4. Kemudian kita substitusikan nilai h dan f0 sampai f4-nya sehingga diperoleh hasil integrasinya yaitu 1,03125. Setelah mencari nilai integrasi secara numerik, selanjutnya kita mencari nilai integrasi sejatinya. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dari 2x pangkat 3 tambah x dx sama dengan 2 per 4x pangkat 4 ditambah 1 per 2x pangkat 2. Kemudian kita substitusikan hasil integrasinya dengan batas atas 1 dikurang batas bawah 0, yaitu 1 per 2 dikali 1 pangkat 4 ditambah 1 per 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1 per 2 dikali 0 pangkat 4 ditambah 1 per 2 dikali 0 pangkat 2. Menjadi 1 per 2 ditambah 1 per 2 yaitu sama dengan 1. Jadi nilai integrasi sejatinya yaitu 1. Selanjutnya yaitu mencari nilai galatnya menggunakan kaidah trapesium yang dirumuskan E sama dengan negatif H pangkat 2 per 12 dikali B dikurang A dikali F double aksen T, di mana T lebih besar dari A lebih kecil dari B. Di sini kan sudah diketahui nilai H sama dengan 0,25 dan B adalah batas atas integralnya yaitu 1 dan A merupakan batas bawah integral yaitu 0. Untuk F double aksen T-nya kan belum diketahui, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai F double aksen T-nya. Karena fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x, maka ft sama dengan 2t pangkat 3 ditambah t. Jadi f aksen t sama dengan 6t pangkat 2 ditambah 1 dan f double aksen t sama dengan 12t. Sehingga kita dapat nilai f double aksen t yaitu 12t. Maka e sama dengan negatif 1 per 12 dikali 0,25 pangkat 2 dikali 1 dikurang 0 dikali 12t, di mana t lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1. Sehingga untuk batas-batas galatnya dapat kita ketahui dengan mensubstitusikan nilai T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Untuk T sama dengan 0, nilai galatnya yaitu E sama dengan negatif 1 per 12 dikali 0,25 pangkat 2 dikali 1 dikurang 0 dikali 12 dikali 0 sama dengan 0. Untuk T sama dengan 1, nilai galatnya yaitu E sama dengan negatif 1 per 12 dikali 0,25 pangkat 2 dikali 1 dikurang 0 dikali 12 dikali 1 sama dengan negatif 0,0625. Sehingga diperoleh galat minimum sama dengan 0, galat maksimumnya sama dengan negatif 0,0625. Atau dapat dituliskan E lebih besar dari negatif 0,0625 lebih kecil daripada 0. Sehingga nilai sejati I harus terletak di antara 1,03125 ditambah 0 sama dengan 1,03125 dan 1,03125 dikurang 0,0625 sama dengan 0,96875. Nilai integrasi sejatinya adalah 1 dan terletak di antara 0,096875 dan 1,03125. Sehingga galat integrasi numerik dari integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dari 2x pangkat 3 ditambah x dx dapat kita ketahui dengan rumus E sama dengan I dikurang I aksen, di mana I itu hasil integrasi sejati dan I aksen merupakan hasil integrasi secara numerik. Maka E sama dengan 1 dikurang 1,03125 sama dengan 0,03125, yang mana 0,03125 ini terletak di antara galat minimum negatif 0,0625 dan galat maksimum yaitu 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan galat metode Pias yang kedua, yaitu galat kaidah titik tengah. Untuk menghitung galat kaidah titik tengah untuk satu buah pias, dirumuskan galat sama dengan integral dari 0 sampai h fx dx dikurang h dikali f setengah. Dengan cara yang sama seperti pada kaidah trapesium yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dapat dibuktikan bahwa galat hampir sama dengan H pangkat 3 per 24 F double aksen T, di mana T besar 0, T kecil H. Nah, ini untuk satu buah pias. Untuk keseluruhan pias atau galat total hampir sama dengan N dikali H pangkat 3 per 24 dikali F double aksen T, di mana T lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Galat total hampir sama dengan H kuadrat per 24 dikali B kurang A dikali F double aksen T.
Galat total hampir sama dengan Big O H kuadrat. Dari rumus galat ini dapat dilihat bahwa galat integrasi dengan kaidah titik tengah sama dengan setengah kali galat pada kaidah trapesium, namun berbeda tanda. Dengan kata lain, kaidah titik tengah lebih baik daripada kaidah trapesium. Akan tetapi, kaidah titik tengah tidak dapat diterapkan jika fungsi f(x) tidak diketahui secara eksplisit. Artinya hanya tersedia data berupa tabel titik-titik saja, seperti xn yaitu x1, x2, x3, dan seterusnya. Akibatnya, kita tidak dapat menghitung nilai titik tengahnya, yaitu yang fr tambah setengah, seperti f1/2, f2/2, f3/2, dan seterusnya. Langsung saja masuk ke contoh. Hitunglah galat dari integral kaidah titik tengah, integral 0 sampai 1 4x kuadrat ditambah 2x dx jika h sama dengan 0,25. Langkah pertama, kita mencari n-nya atau jumlah biasnya, yaitu rumusnya n sama dengan b kurang a per h. N sama dengan 1 kurang 0 per 0,25 sama dengan 1 per 0,25 sama dengan 4 pias. Jadi jumlah piasnya itu ada 4. Kemudian kita buat tabel integrasinya. I-nya tadi dari 0 sampai 3, kemudian XI-nya. XI itu rumusnya sama dengan XI sama dengan A ditambah I dikali H. Kita masukkanlah I-nya tadi 0, berarti X0 sama dengan 0 ditambah 0 dikali 0,25 sama dengan 0. X1-nya sama dengan 0 ditambah 1 kali 0,25 sama dengan 0,25. X2-nya sama dengan 0 tambah 2 dikali 0,25 sama dengan 0,5. X3-nya sama dengan 0 ditambah 3 kali 0,25 sama dengan 0,75. Untuk XI tambah setengah itu menggunakan rumus XI tambah setengah sama dengan XI tambah setengah dikali XN dikurang XI. XN di sini itu adalah nilai setelah XI. Misalnya XI-nya itu X0, maka XN-nya itu X1. Seperti itu. Kita masukkan saja, berarti X0 tambah 1/2 atau X setengah sama dengan 0 ditambah setengah dikali 0,25 dikurang 0 sama dengan 0,125. Kemudian untuk X3/2 nya sama dengan 0,25 ditambah 1/2 dikali 0,5 dikurang 0,25 sama dengan 0,375. Begitu seterusnya sampai X7/2. Fxi tambah setengahnya itu tinggal kita substitusikan aja nilai xi tambah setengahnya tadi ke fungsi, yaitu fungsinya 4x kuadrat ditambah 2x. Maka untuk x setengahnya 4 dikali 0,125 kuadrat ditambah 2 dikali 0,125 sama dengan 0,3125. Begitu seterusnya sampai Fx7/2. Nah, didapatlah nilai integrasi dari integral 0 sampai 1 4x kuadrat ditambah 2x dx. Rumusnya integral dari a sampai b fx dx hampir sama dengan h dikali sigma dengan dimulai dari i sama dengan 0 sampai n kurang 1 fi tambah 1/2. Hampir sama dengan h dikali sigma 0 sampai 4 kurang 1 sampai 3, berarti ya fi tambah 1/2. Hampir sama dengan H dikali F 1/2 ditambah F 3/2 ditambah F 5/2 ditambah F 7/2. Tinggal kita masukkan aja nilai H-nya tadi 0,25 dikali F 1/2 0,3125 ditambah F 3/2 1,3125 ditambah F 5/2 2,812 ditambah F 7/2 4,8125 hampir sama dengan 0,25 dijumlahkan semua menjadi 9,25. Tinggal dikalikan 0,25 kali 9,25 itu 2,3125. Jadi nilai integrasinya adalah 2,3125. Selanjutnya, kita mencari nilai integrasi sejatinya. Integral dari 0 sampai 1 4x kuadrat ditambah 2x dx sama dengan integral 4x kuadrat itu
4/3 X pangkat 3. Integral 2X itu X kuadrat. Jadi sama dengan 4/3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1. Lalu kita substitusikan 4/3 kali 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 4/3 dikali 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan 4/3 ditambah 1 dikurang 0. 4/3 tambah 1 itu 7/3. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 2,33. Nah, galat kaidah titik tengah integrasinya yaitu sebesar dengan rumus galat sama dengan I kurang I double aksen sama dengan 2,33 dikurang 2,3125 sama dengan 0,0208.